Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat TSE KUA Wiro Brajan dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara podcast TST KUA Wiro Brajan yang pada kali ini kita akan membicarakan tentang mudik atau persiapan mudik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami selaku host Berlin Sunardi akan memandu kegiatan pada kali ini, dan saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang cukup fenomenal itu ya di kalangan teman-teman penyuluh. Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Eko Agus Wibowo SSI. Kita tanya bagaimana kabarnya hari ini. Bagaimana Ustadz kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah Sehat nih Ustadz? Alhamdulillah. Semangat gitu nih. Semangat. Nah Ustadz, ini kan kita di bulan Syawal ini Ustadz. Biasanya momentum bulan Syawal itu banyak kita atau saudara-saudara kita itu melakukan perjalanan untuk mudik bertemu dengan keluarga gitu. Nah, namun kalau kita dari segi spiritualnya, sebenarnya makna mudik itu seperti apa sih Ustaz? Dari segi perjalanan spiritual seseorang itu mudik itu artinya apa gitu Ustaz? Terima kasih Mas Belin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ya, sahabat TST yang insyaallah dirahmati Allah, seperti yang ditanyakan oleh host kita ini Mas Berlin, mudik. Nah, kalau di dalam agama Islam itu konsepnya kan sangat jelas di dalam soal Baqarah ayat 156. Maka Allah menyampaikan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami lillah, milik Allah, wa inna, dan juga kami raji'un, kembalinya pun kepada Allah. Nah, kita harus ingat bahwasanya nenek moyang kita itu dirunut sampai kemudian ya ke Mbah Adam. Nah, Mbah Adam dan istrinya itu tinggal pertama kali di mana? Nah, di situ tinggallah di surga. Ya, bersama. Ya, pertama kali Allah menciptakan di situ ada malaikat. Ya, kemudian terus ada yang tidak terima atau kemudian ada sesuatu yang menyebabkan ya makhluk ini kemudian iri dengan Nabi Adam, maka membangkanglah perintah Allah, maka disebutlah kemudian iblis karena hasad iri. Nah, jadi awal mulanya nenek moyang kita itu Nabi Adam itu tinggalnya di surga. Maka tempat kembali itu kalau kemudian kita baca di dalam Al-Quran maupun hadis nanti ada dua. Ya, tempat kembali untuk yang berbuat baik, melakukan kebaikan, dan kemudian tempat kembali yang memang kemudian akan mendapatkan perbuatan yang ketika di dunia ini tidak melakukan kebaikan. Maka di surga bagi mereka yang melakukan kebaikan, dan di neraka bagi mereka yang kemudian tidak melakukan kebaikan. Nah, ini jadi kita pahami. Maka kalau mudik yang selama ini dilakukan ya oleh saudara-saudara kita yang ada di perantauan itu kan kembali ke tempat asal. Ya, karena apa? Karena memang rindu tempat asal, di situ ya dilahirkan dari kecil dan seterusnya, kecuali yang sudah tergusul kena tol, nanti beda lagi tergusul atau kemudian nggak berjalan di sini. Maka sejauh orang itu pergi, dia pasti akan kangen, akan kemudian kembali ke
tempat asalnya untuk kemudian menengok. Nah, menengok kalau masih ada bapak ibu orang tua maka di situ. Nah, mudik itu di dalam arti ya kemudian kembali kemudian ke tempat asal. Kalau secara spiritualnya maka kembali kepada Allah. Konsepnya dalam Islam jelas, kita ini milik Allah dan kembali pun juga kepada Allah. Nah, tempat kembalinya kemana? Maka tempat kembali yang diharapkan ya seperti Nabi Adam tinggal pertama kali di surga. Gitu. Ya, jadi kita harus ingat itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, sahabat STST, ternyata mudik itu tidak hanya sekedar kita pulang ke rumah kita, tapi secara spiritual kita juga akan kembali kepada asal kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas sekali penjelasannya. Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana nih cara agar kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah yang sementara itu. Karena sebagian dari kita itu ada banyak orang yang berangan-angan begitu banyak dengan dunia, padahal ternyata kita hidupnya hanya sementara. Ini bagaimana caranya Ustaz biar kita itu sadar kalau di dunia itu ya hanya sementara itu Ustaz. Ya, terima kasih Mas Prin. Jadi kalau kita betul-betul membaca ayat tadi, kita juga akan menyadari bahwasanya ya kita ini bukan kekal. Betul. Ya, yang kekal itu hanyalah Allah. Jadi kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang kekal itu hanya Allah. Dan di banyak ayat juga disebutkan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi dunia ini ya cuma hanya kesenangan. Ya, di dalam surah Ad-Duha juga walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu juga jelas. Jadi yang akhir itu yang akan kekal. Yang akhir itu yang akan lebih baik. Tetapi kata Allah dalam surah Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, jadi wabtaghi, carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk negeri akhirat. Jadi jelas. Jadi di sini Allah sudah menyampaikan kepada kita, merintahkan cari. Karena dunia ini ya sebagaimana seperti dunia ini, nah, panggung sandiwara seperti itulah. Jadi ya dunia itu laibun walahun, dunia ini permainan dan sedang. Tapi kalau kita mengikuti permainan itu dengan komitmen, seperti sepak bola contoh, kalau permainan itu aturannya diikuti, pemain 11 kemudian aturannya nggak dilanggar, ya permainannya itu juga akan hasilnya itu akan baik. Tapi kalau kemudian aturannya dilanggar, ya sudah. Ya, maka untuk menyadari bahwa dunia ini tidak kekal, ya maka mari kita ingat bahwasanya ya kita ini dalam sehari saja 24 jam. Itu tidak akan kembali lagi. Maka dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa demi waktu manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka ingatlah kita ini ya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Yang perlu kita ingat agar apa? Agar kita ini betul-betul mempersiapkan. Jangan kemudian kita merasa wah aku isih nom. Isih nom. Muda kaya raya ya ibaratnya kita tua kemudian hidup enak, foya-foya, mati masuk surga. Siapa yang jamin? Tidak ada. Ya, maka kita mengingat kematian itu penting agar kita apa? Agar kita kemudian menyadari dunia ini bukan tempat yang abadi adalah yang akhir. Nah, itu sebagai. Jadi mari kita ingat setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Maka Kanjeng Nabi juga ngendika pelajaran yang tidak perlu dijelaskan itu apa? Kematian. Nek sing wis mati mesti ra ubah. Nek ubah medeni bocah. Ya, seperti itu Mas Bering. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kita di dunia itu akan lama. Karena kita semua itu hanya hamba Allah yang akan kembali kepada Allah, dan kapanpun yang Allah mau pasti kita akan dipanggil. Maka dari itu kita jangan merasa bahwa dunia itu adalah tempat singgah yang lama, tapi merasalah
dunia itu hanyalah sementara. Nek orang Jawa ngarani urip niku ming mampir nunut ngombe gitu ya. Tapi aja disalahartikan ya Mas Berin, ngombe terus wedang galah. Nanti seplitus. Mana lagi? Ya, seplitus campuri Oli ya. oli ya. Ada seplitus campuri. Bablas tenan ini ya. Minuman terasa nah itu. Nggih. Nah, jadi sebenarnya tadi lupa, jadi kita mengejar akhirat, tetapi Allah juga ingat walatan sanasi bakam ini ngojo lali dunia ini betul. sebagai wasilah kita atau sarana kita untuk menuju ke sana. Betul. Jadi kita niatkan apa yang kita lakukan untuk akhirat itu, maka dunia itu akan mengikuti. Dunia yang kita niatkan, akhirat kita akan kita capai. Iya, belum. Nah, itu teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya ini Ustaz. Apa saja bekal yang harus kita persiapkan untuk mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, terima kasih Mas Berin. Bekal apa saja ya? Seperti kalau orang mudik itu jenis yang dipersiapkan apa tuh? Nah, ini kan jauh-jauh hari biasanya orang mudik kan sudah disiapkan. Jadi coba kalau kita renungkan, orang mau mudik ke kampung saja, itu satu persiapan uang. Yang mudah kan uang. Iya, betul. Nah, nanti ketika ditanya di kampung bodit piro ibaratnya, itu contoh. Mau mudik ke dunia saja, itu kadang ada yang tidak sampai ke kampung. Ya, betul. Di pertengah jalan ya mohon maaf ya qadratullah, kemudian Allah panggil juga. Nah ini jadi mau mudik kampung aja persiapan materinya ada, persiapan fisiknya ada, persiapan transportasinya ada. Nah apalagi kita mau kembali kepada Allah. Nah ini kan maka dalam Al-Quran juga sangat jelas sebaik-baik bekal itu takwa. Nah maka mari kita persiapkan yang pertama luluskan niat. Ini yang penting ini. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena setiap kita itu pasti akan merasakan. Itu sudah jelas. Yang perlu kita khawatirkan itu bukan kaitannya dengan kematian, ya, yang perlu kita khawatirkan adalah bekalnya. Maka kalau niatnya sudah diluluskan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, niatkan karena Allah. Ya itu yang pertama. Jadi kalau kita niatkan karena Allah, sebagaimana ya kita itu ibaratnya meniatkan untuk mudik berbakti kepada orang tua, silaturahim, Allah berikan kemudahan. Itu contohnya. Jadi ketika kita niatnya itu memang ya apa yang kita lakukan itu karena Allah, Allah berikan kemudahan. Ini banyak para tokoh di Indonesia, para ulama ini sudah betul-betul memberikan contoh kepada kita. Maka mereka itu merebut kemerdekaan ini memberikan contoh yang sangat-sangat luar biasa itu atas berkat rahmat Allah. Nah, itu berkat rahmat Allah itulah bekal yang luar biasa. Maka niatkan, ikhlaskan. Yang kedua, kita juga harus apa? Harus semangat. Nah, jadi ketika mudik itu ya enggak cuma ngelupo ya wis apa-apa sana nih. Wis niate wis ikhlas ning sana ini sudah. Bekalnya pun juga kita harus semangat. Semangat apa? Maka setelah niatnya semangat untuk apa? Mencari sebanyak-banyak bekal. Ya kalau di dunia materi ada yang dibawa, ada ya uangnya, ada barangnya loh. Ketika nanti ketemu orang tua kan berbeda. Ya tahu sebenarnya berbeda. Ketemu nanti pasangannya berbeda, ketemu temannya berbeda, ketemu dengan tetangga berbeda. Wah, mulai wis nggak mobil, wah beda ya lah. Mulai wis nggak mau ibaratnya iso ngenai ngedum beda. Sama ketika kita di hadapan Allah itu membawa semangat bekal yang luar biasa itu ya berbeda. Maka di bulan Ramadan kemarin itu ibaratnya kita ini itu kan dilatih, digembleng oleh Allah. Itu ibaratnya kita ini dilatih. Kalau kita ini mau perjalanan jauh, kita ini harus persiapan. Maka Allah persiapkan di bulan Ramadan itu apa? Perjalanan 11 bulan. Atau itu ibaratnya maka seperti diibaratkan bayi yang lahir. Jadi kalau ada yang kemarin itu menyampaikan, ya Ustadz Abidin itu menyampaikan begini. Bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. Nah, kemudian ditambah puasa 6 hari. Itu kan koyok bayi di dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Atau 9 bulan 6 hari itu kan 9 bulan yang ada di sini. Dan maka ketika dilahirkan itu kan harus kemudian semangat untuk apa? Untuk kemudian menerima tantangan di dunia. Nah, untuk kembali ke tempat asalnya yang makan tinggal menikmati, tidak berusaha kan bayi yang di dalam ini kan tinggal menyerap dari ibu yang kemudian memasukkan makanan. Nah, sama
ketika kita mau kembali pun juga harus semangat bagaimana mengumpulkan ya amalia-amalia yang dalam Al-Quran. Kemudian bekal yang paling utama itu adalah takwa. Nah, takwa ini kan kaitannya apa ya? Dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Allah, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan maka yang pertama monggo niat ikhlas, yang kedua semangat untuk apa? Untuk beribadah. Maka Allah pun juga katakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, siapapun baik laki-laki perempuan ya dia beramal soleh, dia beriman, maka kata Allah falanuhyanahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan dia yang baik di dunia maupun di akhirat. Nanti di ayat yang lain pun yang juga disebutkan balasan yang terbaik itu adalah ketika nanti di yaumul kiamah. Nah, jadi monggo satu niat ikhlas, yang kedua semangat untuk kemudian beramal soleh, yang ketiga jauhi kemaksiatan, dan juga yang keempatnya berbuat baiklah kepada sesama. Jadi hablum minallah baik dan juga hablum minannas. Jangan sampai kemudian diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi muflis, orang yang bangkrut. Maka digambarkan orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa sholatnya, dengan membawa puasanya, zakatnya, tetapi di sisi yang lain dia pulang dengan membawa kedzaliman kepada sesama. Maka ya mudik atau kemudian di bulan Syawal ini, kalau di Indonesia ada halal bihalal. Syawalan itu kan dalam rangka untuk kemudian saling menghalalkan. Maka ada ungkapan mohon maaf lahir dan batin. Agar apa? Ketika kembali kepada Allah, ya hubungan kepada sama baik, tidak ada sahwa sangka, tidak ada salah karena sudah saling maafkan. Hubungan kepada Allah baik, ketika salah kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah. Seperti itu Mas Belin. Terima kasih Ustadz, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz Ewa Agus Wibowo pada materi kali ini. Jadi teman-teman semuanya, bekal-bekal itu tadi harus kita jadikan semangat kita agar nanti ketika kita mudik di hadapan Allah, kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan ya Ustaz. Nah, demikian teman-teman semuanya, sahabat ST, pada kesempatan kali ini izin kami untuk undur diri. Saya Berlin Sunardi bersama Ustadz Eko Agus Wibowo pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.